Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari program studi akuntansi S1 kelas akuntansi E angkatan 2021. Berhubung dengan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen PASA HD, SPD, MPD, saya akan menjelaskan tugas pertama, yaitu pengantar manajemen. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dasar manajemen? Ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Menurut Nichkel, Matchhook, and Matchhook 1997. Dua, apa saja komponen manajemen? Komponen manajemen yang pertama, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran. Dua, manajemen produksi. Tiga, manajemen keuangan. Empat, manajemen informasi. Mengapa penting bagi yang ingin mendirikan usaha harus mengerti tentang organisasi? Nah, karena pengertian organisasi itu sendiri adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama, menurut Ernie dan Kurniawan 2005. Nah, jadi jika kita ingin memulai usaha, maka kita harus pintar berkomunikasi melalui atau dengan cara berorganisasi. Karena dengan kita pintar berkomunikasi, itu adalah modal utama atau modal terbesar kita sebagai seorang pebisnis. Jelaskan apa itu perencanaan dalam manajemen bisnis. Nah, perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan dalam organisasi. Selanjutnya, mengapa Anda harus mempelajari ilmu manajemen bisnis? Apakah manfaatnya bagi Anda? Nah, tentu untuk memperdalam tentang bagaimana cara mengelola, menyusun, dan mengarahkan agar bisa mencapai tujuan dalam organisasi. Manfaatnya yaitu berguna untuk mencapai efisiensi dari aktivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Selanjutnya, siapa sebenarnya orang yang layak disebut sebagai penemu konsep manajemen bisnis modern? Jelaskan beberapa prinsip manajemen bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga kini dan mendatang selalu relevan atau selalu diterapkan dalam bisnis modern. Pionir ilmu manajemen modern adalah Owen and Babbage. Pertama, Robert Owen 1771 sampai 1858 tentang perlunya sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua, Charles Babbage 1792 sampai 1871, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Prinsip manajemen bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hingga kini dan mendatang selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Nah, sebagai seorang pebisnis, hal yang paling utama setelah orang lain membeli barang kita adalah apakah mereka puas dengan apa yang mereka beli dari kita. Yang kedua, pelayanan yang unggul. Yang ketiga, persaingan yang sehat dan kompetitif. Yang terakhir, jujur atau transparan. Selanjutnya, menurut pendapat Anda,
Apakah sukses itu? Apa pula sebenarnya yang dimaksud dengan sukses dalam bisnis? Jelaskan. Yang pertama, sukses menurut saya atau versi saya. Menurut saya, sukses itu ketika saya sudah bisa membahagiakan orang tua saya dengan cara memberikan apa yang belum pernah ia miliki, dan apabila saya sudah bisa bahagia dan sudah bisa berbagi kepada sesama, terutamanya kepada anak yatim. Yang kedua itu sukses dalam bisnis. Sukses dalam bisnis itu ketika perusahaan mengalami peningkatan terus-menerus, pendapatan lebih besar daripada beban, sehingga bisa melahirkan kantor-kantor cabang di berbagai daerah. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pidato Presiden Republik Indonesia pada tantangan 16 Agustus pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN tahun 2002 dan bagaimana analisis Anda terhadap dalam keputusan Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional. Pidato Presiden tentang peran APBN dalam melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjadi roda pergerakan pemulihan ekonomi yang dikumandangkan pada tanggal 16 Agustus 2021 melalui pidatonya, Presiden Republik Indonesia berharap mampu melakukan pemulihan sosial ekonomi khususnya bagi situasi pandemi COVID-19. Salah satu cara yang ditawarkan ialah mengoptimalkan Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, daya investasi, dan ekspor, juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan didukungnya oleh kualitas sumber daya manusia. Terkait jumlah sumber daya manusia, Indonesia tidak pernah kekurangan kuantitas. Bahkan Indonesia menduduki posisi keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Hanya saja ketidakseimbangan kualitas dan kuantitas harus menjadi perhatian bersama agar membangun infrastruktur dapat dipercepat, termasuk infrastruktur digital energi dan pangan harus mendorong industrialisasi serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Bagaimana analisis Anda terhadap keputusan Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional? Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat yang mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Bagi saya, langkah Presiden sudah tergolong tepat dengan menjadikan APBN sebagai payung ekonomi. Apabila penerapannya didorong dengan pengaktualisasi UU Cipta Kerja, yang mana kita ketahui undang-undang ini membuahkan hasil bagi dunia usaha, khususnya bagi UMKM. UU Cipta Kerja diklaim akan memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) dan mendirikan perseroa terbuka (PT). Selain itu, undang-undang ini memberikan kemudahan dengan persyaratan dan biaya terjangkau, sehingga terdapat kepastian ilegasi bagi pelaku UMKM untuk pendirian PT atau persero terbuka. Apakah Anda sudah memiliki usaha? Jika sudah, usaha apa? Mengapa Anda memilih usaha tersebut? Jika belum, mengapa? Apa yang masih menghalangi Anda untuk memulai memilikinya? Jelaskan. Saya sudah memiliki usaha, yaitu usaha jual pulsa dan kuota internet. Alasan saya memiliki
memilih ini karena peluangnya sangat besar di masa sekarang. Kita sangat membutuhkan kuota internet sebagai senjata utama kita dalam sekolah atau kuliah virtual atau secara online. Sasaran pembeli saya yaitu semua kalangan. Jadi saya tidak ragu untuk memilih usaha ini sebagai usaha saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.